Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ligue 1 diklaim lebih menghormati pemain daripada La Liga. Presiden La Liga Javier Tebas mengecam PSG yang dituding melanggar financial fair play demi mempertahankan Kylian Mbappe. Bos Ligue 1, Vincent Labrun, merespon kecaman Tebas. Menurutnya, keluhan yang disampaikan La Liga ke UEFA merupakan interpretasi Tebas semata tanpa bukti-bukti yang mendukung. Labrun punya pandangan tersendiri mengenai keputusan Mbappe bertahan di PSG. Ia menilai hal itu disebabkan Liga Prancis jauh lebih menghargai para pemain ketimbang Liga Spanyol. Labrun menegaskan posisi Liga Prancis sama terhormatnya dengan liga-liga lain dan menolak stigma Ligue 1 sebagai liga para veteran menghabiskan penghujung karir. Mane tak bawa dendam, cuma mau nikmati final. Penyerang Liverpool Mohamed Salah membawa misi balas dendam kepada Madrid di final Liga Champions. Namun Mane tak merasakan hal serupa. Sadio Mane rileks menyambut laga final akhir pekan ini. Dia hanya ingin menikmati momen-momen itu. Saya kira kami semua sudah melupakan soal apa yang terjadi pada 2018. Tentu Real Madrid lebih baik dan pantas menang kala itu, tetapi kali ini akan berbeda. Bagi saya tidak ada tekanan sama sekali, cukup nikmati saja, ucap Mane. Kekhawatiran Gary Neville terhadap Erik ten Hag dan Manchester United. Kedatangan Erik ten Hag memicu optimisme di kalangan pendukung Manchester United. Perhatiannya akan detail dan ketegasannya diyakini bisa memulihkan keteraturan di Manchester United. Meski demikian, para pendukung Manchester United masih merasa khawatir. Ex-kapten MU Gary Neville menyoroti sejumlah hal, termasuk sulitnya membendung kekuatan dua rivalnya Manchester City dan Liverpool. Ini berpotensi mendistorsi kinerja Erik ten Hag dan membuatnya tampak lebih buruk dari semestinya. Ketakutan terbesar saya terkait Erik ten Hag bukanlah pekerjaan yang dihadapinya. Dia bisa bekerja dengan bagus dan tetap tidak sukses karena fakta bahwa Pep Guardiola dan Jurgen Klopp masih ada, ucap Gary Neville. Real Madrid beruntung dan gak sebagus Manchester City. Liverpool bisa menang dong. Duel final nanti mencuri perhatian Jamie Carragher. Sebagai mantan pemain Liverpool, dia menilai bahwa Madrid sebenarnya tak sekuat yang terlihat. Bahkan Carragher meyakini bahwa Madrid sebenarnya tidak sebagus Manchester City. Carragher mengakui bahwa Madrid telah mengalahkan beberapa tim kuat di fase gugur termasuk Chelsea dan Manchester City, namun menurutnya ada faktor keberuntungan di balik kemenangan Madrid tersebut. Menurut saya, andai Manchester City atau Liverpool melawan Madrid dalam hanya satu pertandingan dengan tim dan permainan terbaik, saya kira mereka bisa menang, tutur Carragher. Pedas, Scholes labeli Cavani sebagai pemain yang memalukan di Manchester United. Legenda Manchester United Paul Scholes melabeli Edinson Cavani sebagai pemain yang memalukan di Old Trafford pada musim ini. Menurut Paul Scholes, Cavani tidak bisa tampil seperti musim pertamanya di MU karena ia tak berkomitmen penuh pada kontraknya di MU. Scholes kemudian memberikan contoh di mana sang striker absen membela setan merah di laga lawan Middlesbrough di ajang Piala FA. Cavani, saya pikir memalukan tahun ini. Ia hampir tidak pernah bermain, kata Scholes kepada Premier League Production. Arsenal gagal ke Liga Champions, Juventus goda Gabriel Magalhaes. Arsenal berpotensi kehilangan pilar tim setelah gagal mengamankan slot Liga Champions musim depan, salah satunya adalah bek Gabriel Magalhaes. Dilansir The Telegraph, petinggi Juve telah terbang ke Inggris untuk melakukan pembicaraan dengan Arsenal. Sinyonya tua disebut siap menawarkan Arthur Melo yang coba didatangkan The Gunners dalam bagian dari kesepakatan merekrut Gabriel. Kini semua tergantung keputusan manajer Mikel Arteta. Sang pelatih diklaim juga tengah memantau bek baru pada jendela transfer musim panas ini. Ganasnya Julian Alvarez, striker anyar Manchester City, cetak 6 gol dalam satu pertandingan.
Julian Alvarez mencuri perhatian jelang kepindahannya ke Manchester City dengan mencetak 6 gol dalam satu pertandingan Copa Libertadores. Pemain berumur 22 tahun itu mencetak 3 gol di babak pertama dan 3 gol lainnya di paruh kedua. Catatan 6 gol sekaligus dalam satu pertandingan yang dibuat oleh Alvarez menyamai rekor gol Juan Carlos Sanchez di Copa Libertadores yang dibukukan pada 1985. Ketajaman Alvarez menjadi gambaran mengerikannya lini depan The Citizen musim depan yang kini ditambah dengan kedatangan Haaland. Tielemans atau Ruben Neves, ini yang harus dipilih Arsenal. Arteta bakal mencoba merekrut gelandang senior, ada beberapa kandidat yang menarik seperti Ruben Neves dan Youri Tielemans. Menurut Kevin Campbell, analis Premier League, sebaiknya Arsenal merekrut Tielemans dan Neves sekaligus. Namun jika harus memilih salah satu, dia yakin pembelian Tielemans akan lebih banyak membantu tim. Menurut saya Arsenal punya banyak kebutuhan dan ketentuan. Saya akan merekrut keduanya, tetapi jika harus memilih, mungkin Tielemans bisa diprioritaskan, sambung Campbell. Kabar bagus buat Chelsea, Koundé ngebet pindah ke Stamford Bridge. Kabar positif didapatkan oleh Chelsea setelah bek buruan mereka yakni Jules Koundé dikabarkan siap cabut dari Sevilla demi pindah ke Stamford Bridge. Kabar ini dilansir oleh The Sun, bek asal Prancis itu dikabarkan ingin pindah ke Chelsea sesegera mungkin. Koundé juga merasa percaya diri akan bisa jadi salah satu pilar penting kepercayaan Thomas Tuchel di Chelsea. Chelsea PD bisa mendatangkan Koundé dengan harga di bawah 68 juta pound sterling yang merupakan nominal dalam klausul rilisnya sebab kontraknya di Sevilla tersisa 2 tahun lagi. Roma juara Conference League, Mourinho dibuatkan mural ala Romawi. Jose Mourinho begitu dilulukan publik Roma usai mengantarkan Gelorossi memenangi Europa Conference League. Sebuah mural dirinya berpakaian ala Julius Caesar pun dibuat untuk mengapresiasi jasanya. Pada gambar tersebut, pelatih Portugal itu dibalut dengan pakaian militer Romawi di zaman lampau, mengesankan dirinya sebagai panglima perang. Mourinho pun merasakan kebahagiaan luar biasa usai mengantarkan Roma juara. Meski hanya trofi kasta ketiga di Eropa, namun meraihnya bersama tim yang sudah lama tak juara baginya terasa istimewa. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!